Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. La manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jamil Sahih Bukhari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala, masih di jilid yang kedua, juz yang ketiga, tentang kitab syurut. Kitab menjelaskan tentang syarat bahwa al-muslimu ala surutihim, orang Islam terikat oleh syarat yang disepakati di antara mereka. Artinya, mana syarat yang boleh, mana syarat yang tidak boleh. Masih kelanjutan bab As-syurut fil jihad wal musalahah ma'a ahlil harbi ma'a ahlil khurub wa kitabatis syurut. Syarat-syarat berkait masalah jihad, masalah perdamaian antara muslim dan orang kafir harbi, orang kafir yang berada pada status peperangan. Karena orang kafir itu macam-macam. Ada kafir ajam, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir ajam ya orang kafir, orang asing yang kaum muslimin belum kenal kepada mereka, yang itu dijadikan sasaran dakwah. Karena tugasnya yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Ada orang kafir dhimmi. Kaum muslimin sudah mandiri dengan negeri hijrahnya. Sudah punya negeri sendiri, mandiri. Nah, orang kafir yang numpang hidup di negeri Islam dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka namanya mereka itu kafir dhimmi. Yang ketiga, kafir khurub. Kaum muslimin sudah memiliki negeri mandiri, tempat hijrah. Ya Allah sudah berikan tempat hijrah. Lalu mendakwai orang kafir setelah dijelaskan Islam dengan gamblang, diimbau masuklah, atau bila tidak tunduk dengan dikendalikan.
atau ada janji damai, atau bila tidak perang. Itu namanya kafir harbi. Siapa contohnya? Kafir Quraisy. Kenapa? Karena kaum muslimin hidup di Quraisy. Di sana ada Baitullah. Sementara Quraisy banyak mengalami penyimpangan. Diutusnya Rasul untuk ditahridz, dikeluarkan minaz zulumat ilan nur. Sampai 13 tahun mereka dibimbing, ujung-ujungnya mereka menolak, membantai, memusuhi, menyiksa, bahkan mengepung Nabi SAW rame-rame untuk dibunuh, akhirnya hijrah. Ketika sudah hijrah masih dikejar, maka dengan hijrah statusnya perang. Udzina lilladzina qutilu bi annahum zulimu. Diizinkan buat orang yang diperangi untuk berperang karena mereka dizalimi. Maka peperangan sering terjadi. 2 Hijriah, perang apa? 2 Hijriah, perang apa? Perang Badar. Tahun 3 Hijriah, perang apa? Perang Uhud. Tahun 4 Hijriah, perang apa? Uhud 2 enggak jadi. 5 Hijriah, perang apa? Perang Ahzab. 6 Hijriah ada apa? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang menjadi tema kita kali ini. Yaitu Nabi SAW dimimpikan untuk masuk Baitullah dengan aman. Cuma enggak dijelaskan tahun berapa. Tahun 6 kaum muslimin berkumpul 1.500-an untuk berangkat umroh. Unta yang dikendarai Nabi SAW itu diutus, tidak pernah mogok. Di Hudaybiyah menderum. Orang mengatakan mogok-mogok, ini bukan kebiasaannya, ini unta mogokan bukan. Dia diperintah. Disitulah kaum muslimin mukim, pasang tenda, istirahat atau bahasa semisal. Ketemu dengan Budal bin Warqa, mitra Nabi dari suku Khuza'ah. Jelaskan tujuan kami untuk umroh. Itu hewan-hewan sudah diberi tanda untuk disedekahkan untuk penduduk miskin tanah haram. Bila orang Quraisy mau gabung umroh bersama kami, silahkan. Tapi apabila tidak ada yang diinginkan kecuali perang, ketahuilah Quraisy telah dilelahkan oleh peperangan. Kami akan siap perang, menang dengannya untuk berjuang, atau kami hancur dengannya di dalam perjuangan. Ila kalimatillah. Kata Budal bin Warqa, ya wis tak sampai nih. Lalu silih berganti utusan Quraisy menjumpai Nabi SAW. Kemarin yang menjumpai Nabi SAW itu 2 orang. Coba. Satu, Mikros. Ketika berbincang dengan Nabi SAW, menyusul orang berikutnya. Siapa? Ayo. Ini ngantuk apa? Ndingkluk. Susuk. Suhail bin Amr. Apa komentar Nabi SAW dengan kedatangan Suhail bin Amr? Soal urusannya mudah, atau sebagaimana yang beliau katakan.
Kemudian disitulah akhirnya disepakati. Setelah dijelaskan tujuan Nabi SAW, kami kesini untuk umroh, bila Quraisy gabung silahkan. Bila menghendaki perang, ketahuilah Quraisy telah dilelahkan oleh peperangan. Saya akan siap, kami jaya atau kami hancur untuk membela agama ini. Disitulah akhirnya diberikan solusi. Umrohmu tahun depan, gak saiki, itu pun hanya 3 hari. Janji damai 10 tahun. Orang dari kami yang gabung kepada kamu setelah ditandatangani ini harus kamu kembalikan. Orang dari kamu yang gabung kepada kami setelah ditandangani gak boleh kamu ambil. Nabi SAW itu mengiyakan, asalkan Baitullah masih terjaga, mencari momen-momen yang paling tepat, usulan mereka dipenuhi. Di kondisi inilah akhirnya datang yang namanya Abu Jandal. Siapa Abu Jandal? Anaknya Suhail bin Amr. Gimana kondisi datangnya? Terbelenggu, dikecek. Kenapa? Ya Muslim. Bapaknya tokoh Quraisy, anaknya masuk Islam. Siksa pol. Sambil terpincang-pincang, loncat-loncat atau gimana wong sing diikat lalu gabung dengan kaum muslimin. Tolong kami. Kaum muslimin terenyuh melihat dia, hendak menolongnya karena masuk Islam, sementara mendapatkan siksaan keras. Akhirnya sang bapak Suhail bin Amr mengatakan, "Hai Muhammad, kembalikan dia karena sudah ditandatangani. Orang yang gabung dari kami kepada kamu wajib kamu kembalikan." Dan situ isinya setelah perjanjiannya diawali Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes, apa itu? Cukup saja ditulis Bismika Allahumma. Berikutnya ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Apa itu Rasulullah? Tulis Muhammad bin Abdillah. Ya wis rapopo. Yang jelas Allah tahu saya utusannya. Nabi pun juga alot sebenarnya, sehingga Suhail bin Amr emosi berat. Kalau kamu begitu, seolah Nabi tidak mau. Serada perjanjian, barway. Kata Mikros, dia mengatakan, saya lanjutkan perjanjian ini. Akhirnya disepakati. Sekarang kita melihat lebih lanjut tentang apa yang dikatakan Abu Jandal. Masalah muslimin, kaum muslimin, uratu ila musyrikin, apakah saya akan dikembalikan kepada orang musyrik? Saya sudah masuk Islam, sekarang saya itu mau gabung dengan kamu. Keislamanku disiksa pol, saya dibelenggu, saya entah apa mujil siksaannya. Apakah saya akan dikembalikan kepada orang kafir lagi? Waqad jitu, sementara saya datang musliman sudah sebagai muslim. Ala tarona, apakah kalian enggak melihat maqad lagi itu apa yang saya rasakan? Apa yang ia rasakan? Wa kana qad udziba, dia disiksa adzaban syadidan, dengan siksa yang dahsyat. Jadi dikala itu ketahuan Islam itu berat. Sekarang enggak ada yang ganggu, saking tenangnya sampai terkantuk-kantuk. Nanti diberi kesempatan taklim selalu wasah gitu, antuk. Kadang sama-sama pingsan ya.
Pingsane kono karena gak kuat disiksa, pingsannya sini gak kuat disiksa, dua matanya ra kena dibuka. Disiksanya mereka sampai pingsan, semangatnya pol. Pingsannya di sini, waduh ini semangatnya di mana? Disiksanya di sana, semangatnya luar biasa sampai tertatih-tatih sampai pingsan. Pingsannya di sini, apa disebab ini? Super semangat atau super SUPER, nah gitu ya. Jadi ada super semangat, ada super SUPER. Apa SUPER? Supernya super ngantuk ya. Ya, yang ngantuk diri atau wudhu dulu, gak masuk nanti ilmunya. Termasuk menghargai guru, tidak boleh ngantuk. Apa adabnya murid? Menghargai guru, bukan menghargai saya. Adabnya murid menghargai guru. Siapa gurunya terserah, nggak sudah disebutkan ABC, pokoknya guru. Apa adabnya murid? Menghargai guru. Apa? Semangat, nggak boleh ngantuk. Makanya yang ngantuk berdiri atau wudhu dulu. Itu dia disiksa dengan adzaban syadida gara-gara Islam. Fillah itu di jalan Allah, gara-gara Islam. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mencerita, Fa'ata itu akhirnya saya datang Nabi Allah kepada Rasul SAW. Fakultu saya matur, ya Nabi SAW itu memutuskan, ya dia dikembalikan. Umar gak mentolo melihat dia itu dikembalikan. Semangat juang pembelaannya luar biasa. Fakultu, ini bentuk saya berkata pada Nabi SAW, alasta ros Nabi Allah, bukan kau Nabi Allah? Hakon, itu hak Nabi Allah dalam keadaan yang hak. Kalau apa Nabi SAW? Iya. Kultu, saya berkata lagi, alasna al-haq, bukankah kita di atas yang hak? Wa aduuna al-batil, sementara musuh kita berada di atas kebatilan. Kalau jawab Nabi SAW, bala, iya. Kultu, saya tanya lagi, falima nu'ti adaniyata, maka mengapa kita datangi kehinaan fidina, di agama kita ini? Isi perjanjian terkesan kita itu dihina. Mau umroh nggak boleh, tahun depan saja, ya wis. Kok manut? Orang dari kami bilang gabung kepada kamu, jangan kamu kembalikan. Orang dari kamu bilang gabung kepada kami, kamu tidak perlu untuk menghalangi, ya wis. Kok manut? Janji damai tidak perang 10 tahun, kok ya manut? Kenapa kita datangi kehinaan ini? Kita kok nggak punya harga tawar? Kesannya begitu. Falima, kenapa nu'ti kita datangi adaniyata, kehinaan fi dinina, di dalam agama kita? Idzan, kalau begitu. Kalau jawaban Nabi SAW, ada yang ngantuk lagi nih, tolong ditolak, disenggol. Suruh wudhu ya nggak wudhu loh ya. Ngatip ya orang ngantuk ya panggah ya. Gimana kok nggak taat ini ya? Angel ya jadi orang taat ya. Ngantuk ngantuk wudhu, ya orang ngantuk ya orang wudhu, ngantuk ya panggah piye itu kejane. Kalau jawab Nabi SAW, ini Rasulullah saya betul, saya ini sebagai utusan Allah. Walastu aksi, dan saya tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah. Wa dan Allah nasiri, penolongku. Kultu, saya, kata Umar mengatakan lagi, awalaisa kunta tuhadisuna, bukankah engkau telah cerita kepada kami anna sanati, bahwasanya kita akan mendatangi al-baita, ke Baitullah, fanatufu bih, kita bisa tawaf dengannya. Bukankah engkau telah menceritakan begitu? Qala, jawab Nabi, bala, iya. Tetapi fa akhbartuka punya mana afa akhbartuka, itu ada hamzahnya istifham yang enggak tertulis.
afa akhbartuka, apakah saya mengabarkan kepada kamu, anna, bahwasanya kita naktihi, datang untuk tawaf ke Baitullah al-am tahun ini. Iya, sudah saya ceritakan, memang kita akan datang tawaf dengan aman. Tapi apakah tahun ini? Saya cerita tahun ini ya. Kalau kata Umar, kutu saya jawab, landa. Kalau jawab Nabi SAW, fa innaka atihi, kamu nanti akan datang. Wa mutawifun bi, akan tawaf di situ. Cuma kapan? Kan nggak saya katakan tahun ini. Akhirnya Umar tidak ada alasan lagi untuk tanya. Tapi kayaknya belum puas dengan jawaban dari Nabi SAW. Fa'ata itu akhirnya saya datang Abu Bakrin pada Abu Bakar. Fakultu, saya katakan, ya Abu Bakrin, alaysa hadza Nabiullah, bukankah orang ini Nabi Allah? Ini bila tidak sabar kira-kira tersinggung nggak dikatakan bahasa seperti ini? Bahasa keras ini. Hakon, kondisinya benar. Kalau Abu Bakar menjawab, bala, iya. Kultu, saya tanya, alasna, bukankah kita al-haqi, berada di atas yang hak, wa aduuna, sementara musuh kita alal batil, berada di atas kebatilan? Kalau Abu Bakar jawab, bala, iya, kita hak, mereka batil. Kultu, bukankah, kultu saya katakan, falima nu'ti ad-daniyata, mengapa kita datangi kehinaan ini? Bidinina, pada agama idzan, kalau begitu. Kalau Abu Bakar menjawab, ayyuhar rajul, hei wong, innahu la rasulullah, dia itu betul-betul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, walaysa ya'sirabah, dan beliau tidak maksiat kepada Allah, bahwa dan Allah nasiru, sebagai penolong Nabi. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu, bi gharzihi, dengan keputusannya. Fa wallahi, maka demi Allah, inna, sungguhnya beliau ini alal haqi, berada di atas yang hak. Kultu, saya katakan, kata Umar, alaisa kana yuhadisu, bukankah beliau telah cerita kepada kita, anna sanati al-baita, bahwa kita akan mendatangi Baitullah, wa natufu bih, dan tawaf padanya. Bukankah beliau telah katakan begitu? Kalau Abu Bakar, bala, betul. Afa akhbaroka, kata Abu Bakar berikutnya, apakah beliau mengkhabarkan kepada kamu, annaka ta'ti, kamu akan datang ke Baitullah tawaf al-am tahun ini? Dimar, tahun ini ya dikabarkan. Kultulah, enggak. Akan kapan? Ya enggak tahu. Tapi yakinlah pasti kapan, cuma belum diberitahu. Kalau Abu Bakar mengatakan, fa innaka atihi, kamu nanti akan datang ke Baitullah, wa mutawifun bih, tawaf di situ. Kalau Zuhri, kalau Umar, fa'alim tu, maka dari sini akhirnya kita tahu kepekaan, ketajaman untuk memahami syariat yang dikandung antara Abu Bakar dan Umar masih mendalam siapa? Mendalam Abu Bakar. Abu Bakar langsung paham, Umar masih berproses. Dan ini bukan untuk menonjolkan satu, merendahkan yang lain, bukan, tapi ada hikmahnya. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Di antaranya kesempatan berdiskusi karakter pembela, pada sisi pembelaannya nggak diragukan, tetapi sisi penguatannya dengan diskusi nanti akan nampak. Sehingga nanti akan menggugah selera perjuangan.
Bagaimana kesemangatan Abu Bakar membela Nabi? Jawabnya, sangat paham risalah, siap mendukung. Kesemangatan Umar di dalam membela dakwah luar biasa. Memiliki proses pemikiran yang akhirnya tajam dan terpenuhi. Akhirnya memiliki sisi-sisi pendidikan yang luar biasa. Sekarang berikutnya, kasus seperti itu terlalu sering. Abu Bakar paham bertindak, Umar masih berproses. Apa contoh lain? Sering Umar itu semangatnya luar biasa, gak diragukan lagi, tapi butuh pengendalian. Seringnya Abu Bakar sang pengendali. Untuk kasus ini Abu Bakar jelas pengendali. Kasus lain apa? Meninggalnya Nabi SAW. Apa kata Umar? Rasul tidak meninggal, hanya dipanggil oleh Allah beberapa waktu, nanti akan kembali sebagaimana Nabi Musa pernah dipanggil, akhirnya nanti kembali. Siapa mengatakan Rasul mati, mau bunuh. Begitu Abu Bakar datang, langsung terobos masuk ke kamar Nabi SAW, sudah ditutupi dengan kainnya dan dibuka. Engkau baik hidup dan matimu, atau bahasa semisal, dipeluk. Setelah itu keluar. Orang tidak berkutik di depan Umar, karena siapa yang berani ngomong Rasul mati mau dibunuh. Abu Bakar akhirnya datang. Bahasa gampangnya, Mar, lungguh. Abu Bakar sing wani, wong gak wani lah ya. Mar, lungguh, ala rislik atau bahasa semisal. Tingonone ya manut loh ya. Lalu Abu Bakar yang ceramah, sopo sing menyembah Allah, Allah tidak bakal mati. Sopo sing nyembah Rasul kita, Rasul mati. Dibacakan ayat. Apa ayatnya? Ayo bacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala qabikum atau qalibu khasirin aw kama qala. Tidaklah ada rasul ini kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, dan ternyata mereka sudah tidak ada, sudah meninggal, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi ini juga sama, akhirnya juga mengalami kematian. Apakah dengan matinya kamu akan kembali murtad, akhirnya jadi orang yang rugi? Akhirnya Umar maklungu. Apa maklungu? Duh, saya kan sudah membaca ayat itu, kok sepertinya belum pernah diturunkan, baru sekarang ini gitu ya. Nah itu Umar berproses. Abu Bakar langsung peka dari awal-awal. Contoh lain apa? Umar berproses, Abu Bakar peka luar biasa. Apa contoh lain? Jawaban, malah iso jawab nanti insyaallah. Ngantuk gak iso. Ayo. Siapa sing ngantuk? Tak iling-ilingi. Iki mata ngantuk sama mata ndak ini gayanya bedanya. Kenapa? Ada ilmu permataan, nah itu ya. Apa ilmu permata? Ilmu melihat mata. Ini mata ngantuk sama mata ndak. Yaitu sikap Abu Bakar untuk memerangi orang murtad di motorin Nabi palsu di Yamamah. Siapa senangnya? Musailamah al-kadzab yang sudah ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi SAW itu meninggal, dia tidak mau setor zakat kepada Abu Bakar. Abu Bakar putuskan
perangi. Dan hukum orang yang tidak zakat di tema kitab zakat ini macam-macam. Kalau memang baru saja masuk Islam, belum tahu wajibnya zakat, tidak zakat karena belum tahu, sekarang diberitahu, oh ternyata wajib ya, ya saya siap zakat. Tidak zakatnya dengan begitu sudah selesai, karena belum tahu diberitahu, sekarang manut. Yang kedua, tidak zakat karena pengingkaran wajibnya zakat, diomongi gak mau tunduk, pembangkangan, murtad kalau begitu. Yang ketiga, tidak mau zakat gara-gara kikir, sadar wajib tapi maneman. Apa solusinya? Paksa dihitung, diambil zakatnya, sisanya harta rampas separuh. Yang ketiga, yang keempat, sadar wajib zakat, mau mengeluarkan zakat, tapi tidak mau setor kepada waliul amri, kemudian zakatnya dikelola sendiri. Berarti saingan membuat agama apa? Negara apa? Baru, oposisi, begot. Hanya bugot. Begot apa bugot? Bukan be, tapi bu. Tapi bahasa Jawanya begot, bahasa Arabnya bugot. Tapi bukan bujangan berjenggot. Dari kata bagho al-baghyu, punya makna pembangkangan, pemberontakan. Bugot, bahasa Jawanya begot. Itu bahasa Arab begot itu, bugot. Cuma otak-atik bosone malah begitu. La haula wala quwata illa billah. Wolo kuwato lah malah. Bismillah, semelah. Naudzubillah, berarti ngudubillah. Itu bahasa Arab yang berubah dialek. Waktu itu Umar protes, gimana kamu akan perangi orang yang sudah ikrar la ilaha illallah? Bukankah Nabi berpesan, umir itu an qatila nasahata yashhadu alla ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah akan ku perangi walaupun dia sudah ikrar syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, tetapi di masa Nabi dia mau zakat, sekarang nggak mau zakat, kan saya perangi gara-gara nggak mau zakat. Akhirnya Umar juga pelongo lagi. Loh, kok pikir aku nggak gaduk sampai ke situ ya? Syarat aman tidak diperangi itu bukan sebatas syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak sebatas ditindaklanjuti yang kedua dengan menegakkan sholat. Tapi masih ada yang ketiga menjadi syarat aman tidak diperangi, yaitu harus mau zakat setor, tidak boleh dikelola sendiri karena wali amri sudah mengelolanya. Kalau ngelola sendiri berarti membuat negara baru. Akhirnya Umar bukan etole, pelongo, biar padang. Oh begitu, nah, berproses. Maka dengan begitu itu ada potensi Umar itu orang yang sangat paham dan peka, tapi mengalami proses. Abu Bakar lebih hebat lagi. Kalau Umar termasuk salah satu dari muhaddatsun minadil ummah, bukan nabi, bukan rasul, tetapi seolah itu mendapatkan wahyu, punya mana ilham, berarti dapat bimbingan. Dzonnya seolah jadi kenyataan. Abu Bakar lebih peka lagi. Makanya orang terbaik sesudah Nabi Islam itu adalah siapa? Abu Bakar. Orang terbaik sesudah Nabi Islam itu ada Abu Bakar, berikutnya Umar. Itu Umar mengalami proses seperti itu. Kenapa? Karena sangat peka sekali, cuma berproses. Nah begitu. Berikutnya setelah Umar makplong, oh begitu ya. Sekarang kita lihat apa pengakuan Umar berikutnya. Kalau Umar fa'amiltu, maka akhirnya saya beramal lidzalika, terhadap perilakuku itu amalan, beberapa amalan, yaitu menyadari ternyata dia itu merasa salah sampai
berani menghadap kepada Nabi. Apa tadi ucapan Umar, berani di depan Nabi? Bukankah itu Rasulullah? Bukankah kita itu benar, mereka salah? Di tempat yang lain, andaikan kita mati, bangkai kita di surga, bangkai mereka di neraka. Semuanya dijawab iya. Kenapa kita datang kehinaan ini? Kenapa kita tidak perang saja? Dan bahasa semisal, Nabi mengatakan, terimalah ini keputusan dari Allah, saya utusan Allah, saya tidak maksiat. Allah penolongku. Loh, katanya bisa masuk ke Baitullah. Apa itu saya katakan sekarang? Oh iya, enggak sekarang ya. Kapan? Ya kapan-kapan. Umar akhirnya tersadar. Setelah itu lalu menghadap Abu Bakar, jawabannya sama. Maka untuk merasa dosa sampai berani seperti itu, akhirnya Umar mengamalkan beberapa amalan. Itu sarah samping kalau ada sarahnya. Ada sarahnya enggak? Enggak ada sarah sendiri. Qauluhu fa amiltu lidzalika amalan. Maka untuk keberanian saya ini ternyata saya salah. Maknanya hendak menebus dengan mengamalkan beberapa amalan, yaitu min anwa'il hasanat, macam-macam kebaikan. Misli shadaqah was shaumi was sholati wal itqi. Semisal dipersungguh di dalam dia bersedekah, dipersungguh dia di dalam puasa, dipersungguh dia di dalam sholat, dipersungguh dia di dalam pemerdekaan budak. Linat haba atau lidzahbi anni sayu makulutuhu yauma idzin. Lidzahbi untuk menghilangkan atau supaya hilang anni dari saya, sayyi'u ma qultuhu sesuatu yang pernah kuucapkan yaumadin di kala itu. Kesalahanku di depan Nabi seperti itu. Sekarang saya berusaha untuk menggugurkannya dengan memperbanyak sedekah, puasa, salat, memerdekakan budak. Falamma faragha min qadiyatil kitab, maka tatkala selesai dari merampungkan qadiyah, qadha yakti menunjukkan merampungkan, maka tatkala selesai dari merampungkan Alkitab, pencatatan, jadi perjanjiannya dicatat. Apa tadi isi perjanjiannya? Saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita simpulkan apa isi perjanjiannya. Satu, janji Hudaybiyah. Satu, umroh ditunda tahun depan hanya 3 hari. 2, janji tidak berperang berarti damai selama 10 tahun. 3, setelah ditandatangani perjanjian ini, apabila ada orang Quraisy menggabung pada Nabi walaupun masuk Islam harus dikembalikan. Setelah ditandatangani perjanjian ini, bila ada pihak Nabi gabung dengan Quraisy, Nabi nggak boleh untuk mengambil, seolah itu terhinakan. Tapi semuanya ditandatangani oleh Nabi SAW, dan itu ada hikmahnya. Nah, ketika sudah tuntas, qala dawuh Rasulullah SAW lihat kepada para sahabat, kumu, ayo bubar. Perjanjian selesai, ayo bubar. Wanharu, ayo sembelih binatang korbannya, sedekah nih. Sumahliku, kemudian cukur. Setelah itu pulang. Nah begitu. Nah karena cerita pulang, maka sekarang kita pulang saja. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.